Dalam semangat kita semua saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Halo anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mulai dari alat tulis dan juga buku tulisnya disiapkan ya nak ya. Nah, baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Ikutin ustazah ya. 1, 2, 3. Di hati ini ada doa, di mulut ini ada doa, di tangan ini ada doa. Mari kita berdoa. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik. Hal yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia dan juga matematika. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah punya motivasi nih, yaitu tepuk anak hebat. Caranya bagaimana ya Ustazah? Gampang banget. Caranya seperti ini ya. Ikutin Ustazah ya nak ya. Tepuk anak hebat. Aku bisa. Aku cerdas. Aku hebat. Yes. Bagaimana? Sudah bisa? Oke, Ustazah ulangi satu kali lagi nak ya. Tepuk anak hebat. Aku bisa. Aku cerdas. Aku hebat. Yes. Nah, bagaimana? Sudah bisa kan? Oke, nanti bisa dipraktekkan lagi setelah pembelajaran nak ya. Oke, untuk selanjutnya simak penjelasan Ustazah sampai akhir ya. Assalamualaikum anak solih dan solihah. Semangat pagi, selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah bersama Ustazah Ida. Hal yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, muatan bahasa Indonesia, yang kedua adalah muatan matematika. Yang pertama dahulu ya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menggunakan kosakata letak berkaitan dengan letak sekolah. Yang kedua, menentukan kosakata berdasarkan gambar. Yang ketiga, membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Yang keempat, menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Yang pertama dahulu ya, yaitu denah. Nah, denah ini dapat menggunakan kosakata letak berkaitan dengan letak sekolah. Jadi denah ini merupakan gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Dan untuk menunjukkan tempat pada denah dapat menggunakan kosakata seperti di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan nama jalan. Nah, untuk letak rumah pada denah, perhatikan gambar berikut ya. Jadi, ketika ini adalah rumahmu, nah ini adalah tempat di sebelah kanannya, itu sebelah sini. Nah, ini adalah kanan, dan tempat sebelah kirinya itu adalah sebelah sini. Jadi kalau kita samakan dengan arah kita, itu berbeda ya, jadi kebalikan dengan arah kita. Namun apabila denahnya adalah seperti ini, nah ini untuk yang bagian atas ini sama, yaitu ini yang sebelah kanan dan arah ini yang sebelah kiri. Jadi arah ke daerah sini itu adalah sebelah kanan dan ini adalah sebelah kiri.
Namun untuk yang berada di depan ini, yaitu depan SD Nusantara 1, seperti puskesmas, toko, rumah warga, fotokopi, balai kelurahan, ini posisinya adalah dia itu menghadap ke jalan raya, sehingga untuk arahnya itu seperti arah kita sekarang, yaitu yang sebelah sini adalah sebelah kiri dan yang sebelah sini adalah sebelah kanan, karena ini posisinya mereka itu berhadapan seperti itu. Contohnya adalah seperti ini ya. Nah, kita tandai terlebih dahulu karena ini masing-masing rumah itu dia berhadapan. Nah, arah ini adalah arah kanan dan ini arah kiri. Sebaliknya yang bawah ini adalah arah kiri dan ini adalah arah kanan. Yang pertama, sekolah terletak di Jalan Kenanga dan ini merupakan Jalan Kenanga. Daerah sini ya, ini adalah Jalan Kenanga. Di sebelah kanan terdapat rumah Joni. Nah, ini ada sekolah. Nah, sekolah ini yang sebelah kanan ini adalah rumah Joni. Dan sebelah kiri terdapat rumah Santi. Nah, ini ya, sebelah kiri rumah Santi. Sesuai ya, Nak ya. Sesuai dengan panduan arah ya. Selanjutnya, bangunan yang terletak di depan sekolah adalah toko buku. Coba kita lihat. Nah, di sini di depan sekolah ini adalah toko buku. Jadi kayak rumah Dita, toko buku, puskesmas, dan taman ini dia posisinya itu menghadap ke jalan raya. Jadi depan sekolah ini adalah toko buku. Toko buku terletak di antara rumah Dita dan puskesmas. Coba kita cek. Toko bukunya ini ya, Nak ya. Ini terletak di antara rumah Dita dan puskesmas. Oke, jadi toko buku ini berada di tengah-tengahnya. Selanjutnya, toko buku terletak di sebelah kiri puskesmas. Nah, puskesmasnya ini. Nah, ini puskesmasnya dan sebelah kirinya adalah toko buku. Dan sedangkan taman yang ini terletak di sebelah kanannya puskesmas. Nah, kanannya puskesmas kan ini. Nah, ini jadi taman ini terletak di sebelah kanan puskesmas. Agar kalian lebih memahami lagi, Ustazah memiliki contoh lagi, Dena. Seperti ini. Kita kasih tanda dahulu, yaitu ini adalah yang sebelah kanan, yang bagian atas gitu ya. Dan ini adalah sebelah kiri. Sedangkan yang gambar ini karena dia berhadapan di depan jalan raya, maka ini adalah sebelah kiri dan ini adalah sebelah kanan. Nah, SD Brilian terletak di Jalan Pahlawan. Jadi ini namanya adalah Jalan Pahlawan. Sedangkan SD Briliannya di sini ya, Nak ya, itu yang berwarna kuning. Ini. Nah, selanjutnya di sebelah kanan terdapat lapangan. Nah, kanannya ya, kanan dari SD Brilian ini adalah lapangan. Dan sebelah kiri terdapat puskesmas. Oke, selanjutnya bangunan yang terletak di depan sekolah adalah rumah warga. Nah, ini di depan sekolah SD Brilian adalah rumah-rumah warga. Dan sebelah kanan rumah-rumah warga terdapat sawah. Nah, ini karena kita menunjukkan bagian bawah pada gambar ini, sehingga yang sebelah kanan itu sesuai dengan hadapan kita sekarang ya, Nak ya. Jadi ini adalah sebelah kanannya, yaitu terdapat sawah. Baiklah, untuk selanjutnya menentukan kosakata berdasarkan gambar. Kita dapat menentukan kosakata sesuai dengan gambar yang diberikan. Nah, kosakata tersebut dapat dicari di dalam Kamus Besar Bahasa Inggris. Setelah mengetahui artinya, kita dapat membuat kalimat baru dengan kosakata tersebut.
seperti gambar ini ya nak. Nah, pada gambar menceritakan ada dua tim yang sedang bermain sepak bola. Namun tim tersebut mau menerima kekalahannya. Hal ini termasuk arti kata yang tepat apa kira-kira? Ya, yaitu sportif. Nah, kata yang tepat adalah sportif. Nah, sportif di sini artinya adalah jujur dan mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Nah, setelah kita mengetahui arti kata sportif, kita membuat kalimat baru. Nah, untuk kalimat baru ini bebas, namun harus sesuai dengan artinya ya. Jadi, untuk kalimat baru, misal contohnya adalah Andi dan teman-temannya bermain sepak bola dengan sportif. Nah, di sini kita ingat lagi bahwa sportif itu artinya adalah jujur dan mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Selanjutnya adalah gambar dua orang yang sedang bersalaman. Nah, kata yang tepat di sini adalah ramah. Arti dari ramah tersebut adalah baik hati, manis tutur kata, dan sikapnya. Nah, untuk kalimat barunya kita bisa membuat Pak Tono adalah orang yang ramah. Yaitu ramah artinya baik hati, manis tutur kata, dan sikapnya. Selanjutnya adalah gambar ini. Kira-kira kata yang tepat untuk mewakilkan gambar tersebut apa ya nak ya? Oke, yaitu kata bekerja sama. Nah, artinya bekerja sama itu adalah melaksanakan kegiatan yang ditangani oleh dua orang atau lebih. Nah, di sini kan ada 4 orang. Berarti kegiatan ini dilakukan lebih oleh 2 orang. Nah, untuk kalimat barunya kita bisa menggunakan seperti ini. Contohnya, Anita dan teman-temannya bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Nah, seperti itu. Selanjutnya, menemukan kosakata dalam teks tentang kehidupan ekonomi di sekolah. Kehidupan ekonomi ini biasanya berkaitan dengan uang atau jual beli. Temukan makna kosakata yang bercetak tebal. Setiap hari, Robi mendapat uang saku. Robi menggunakan uang sakunya untuk membeli makanan di kantin. Robi tidak lupa menyisihkan uangnya untuk ditabung. Ia ingin membeli tas baru dengan tabungannya. Ia ingin membeli tas di koperasi sekolah. Kosakata yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi pada teks di atas antara lain uang, tabungan, kantin, dan membeli. Nah, setelah kita menemukan kata yang bercetak tebal, selanjutnya adalah menemukan makna katanya. Makna kata uang di sini adalah alat tukar atau pembayaran yang sah. Untuk makna kata tabungan, uang yang ditabung atau uang simpanan. Sedangkan makna kata dari kantin adalah ruang tempat menjual minuman dan makanan, baik itu di sekolah, di kantor, di asrama, dan sebagainya. Membeli. Nah, makna katanya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Nah, karena kita sudah menemukan makna kata, selanjutnya adalah menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Jadi gambar seri ini adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Nah, gambar seri ini dirangkai dengan tema tertentu, misalnya tema kehidupan sosial. Nah, berikut langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan gambar berseri ya nak ya. Yang pertama adalah amatilah gambar-gambar dengan saksama. Yang kedua, perhatikan kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat satu persatu sesuai gambar. Yang keempat, gabungkan kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Contohnya seperti ini ya. Contoh menulis cerita berdasarkan gambar seri.
Nah, ini adalah urutannya: nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini nanti kita membuatnya sesuai langkah-langkah sehingga menjadi cerita yang padu seperti ini. Nah, kita lihat gambar pertama. Hari Minggu, hujan turun sangat deras dari pagi sampai malam tak kunjung berhenti, sehingga selokan tidak mampu menampung air hujan dan akhirnya terjadi banjir. Selanjutnya kita fokus yang gambar kedua. Penduduk desa yang rumahnya terendam banjir segera mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Yang ketiga, hari Senin di sekolah, ibu guru memberi pengumuman akan ada penggalian dana untuk masyarakat yang terkena korban banjir. Penny dan teman-teman ikut membantu dengan mengumpulkan uang sumbangan. Selanjutnya, untuk gambar yang terakhir, setelah uang terkumpul, kemudian diberikan kepada Pak Kepala Desa agar segera disalurkan kepada korban bencana banjir. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh menulis cerita berdasarkan gambar seri. Jadi ini kalau kita menulisnya sesuai dengan keinginan kita, namun harus sesuai juga dengan gambarnya ya nak ya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah tugas bahasa Indonesia. Untuk tugasnya bisa dibuka menggunakan buku pulpena. Nah, ini nanti dibuka halaman 32. Ayo berlatih nomor 1. Ini dikerjakan ya nak ya, yang jelas. Selanjutnya buka lagi halaman 39. Ayo berlatih nomor 1. Nah, ini adalah tugas dari bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Nah, untuk tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menghitung nilai sekelompok uang. Yang kedua, kesetaraan nilai sekelompok uang. Yang ketiga, kesetaraan nilai pecahan uang dengan harga barang. Nah, ini adalah untuk tujuan pembelajaran hari ini ya anak ya. Jadi tujuannya adalah agar kalian memahami materi tersebut yang sudah saya berikan untuk hari ini. Nah, membahas mengenai kesetaraan nilai uang itu ada beberapa. Yaitu yang pertama, menghitung nilai sekelompok uang. Yaitu nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan cara menjumlahkannya. Nah, ini adalah uang Rp500 dan ini uang Rp2.000 dan ini adalah uang Rp2.000. Selanjutnya kita jumlahkan. Rp500 ditambah dengan Rp2.000 ditambah dengan Rp2.000 sama dengan, nah untuk menjumlahkannya kita sudah belajar menggunakan susun pendek ya, menggunakan susun pendek ataupun susun panjang. Nah, ini kita jumlahkan jadi Rp500 ditambah dengan Rp2.000, kalau dijumlah hasilnya Rp2.500. Selanjutnya ditambah dengan Rp2.000, berarti hasilnya adalah Rp4.500. Oke, jadi nilai sekelompok uang di atas dibaca Rp4.500. Nah, selanjutnya kelompok pecahan uang yang berbeda itu dapat bernilai sama. Jadi ada sekelompok uang itu dapat bernilai sama. Contohnya seperti ini. Ini adalah uang Rp10.000. Nah, Rp10.000 ini juga setara dengan pecahan uang yang berbeda. Misal, kita jumlahkan ya. Kita menggunakan penjumlahan di sini, yaitu seperti ini. Nah, ini jika kita jumlahkan hasilnya juga sama, yaitu Rp10.000. Jadi uang Rp10.000 ini yang awalnya hanya terdiri dari uang 5.000-an 2 lembar, sekarang terdiri dari 5.000-an
1 lembar 2.000-an 2 lembar, dan Rp1.000 ini ada 1 lembar. Nah, selain itu uang Rp10.000 ini juga setara dengan uang Rp1.000 sebanyak 10 lembar. Nah, ini seperti pada gambar ini, jika kita jumlahkan uang Rp1.000 sebanyak 10 lembar ini, maka nilainya adalah Rp10.000 sama. Untuk menjumlahkannya, kita bisa menggunakan bersusun panjang atau bersusun pendek yang sudah diajarkan ya nak ya. Jadi kayak 1000 ditambah dengan 1000, nanti hasilnya berapa. Nah, itu dihitung sampai 10 lembar ini, nanti hasilnya akan sama dengan 10.000. Selanjutnya, selain uang 1000-an sebanyak 10 lembar, uang Rp10.000 ini juga setara dengan uang Rp2.000 sebanyak 5 lembar. Nah, ini jika kita jumlahkan, hasilnya sama, yaitu Rp10.000. Selanjutnya adalah kita belajar kesetaraan nilai pecahan uang dengan harga barang. Jadi, sebuah barang dapat dibeli dengan beberapa kemungkinan pecahan uang yang berbeda. Contohnya adalah buku dengan harga Rp5.000 dapat dibeli dengan beberapa kemungkinan pecahan uang seperti berikut. Yang pertama adalah 1 lembar uang Rp5.000-an. Nah, kita bisa menggunakan uang ini untuk membeli buku tersebut ya nak ya. Atau kita juga bisa menggunakan uang ini, yaitu uang 5 lembar uang Rp1.000-an. Nah, seperti ini. Untuk kemungkinan selanjutnya adalah kita membelinya juga bisa menggunakan 2 lembar uang Rp2.000-an dan selembar uang Rp1.000-an seperti ini. Nah, ini jika kita total jumlahnya adalah Rp5.000. Nah, baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya adalah tugas matematika. Untuk tugas matematika dibuka buku ini ya nak ya, yaitu buku pendamping matematika. Dan kerjakan halaman 59 latihan 2 nomor 1 sampai nomor 3. Nah, selanjutnya dengan halaman yang sama, yaitu bagian C, yang bagian atas itu dikerjakan nomor 4 dan nomor 5. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, denah merupakan gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Yang kedua, kosakata dapat dicari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Selanjutnya, kesetaraan uang dapat dihitung dengan cara menjumlahkannya. Dan kesetaraan uang dapat dikelompokkan dengan menggunakan pecahan uang yang berbeda tapi bernilai sama. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah, semangat belajar, jangan lupa mengumpulkan tugas ya nak ya. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran untuk hari ini nak ya. Namun sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah anak-anakku, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.